Selamat malam Sobat Polantas, kembali lagi bersama saya Brigadir Kris di dalam segmen edukasi Sapa Bahu. Satu pasal, belajar hukum. Kali ini kita akan membahas bagaimana kewenangan Polri dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap STNK yang pajaknya sudah mati. Hal ini mungkin menjadi pertanyaan publik, apakah Polri berwenang atau bisa menindak pajak yang sudah mati ataukah tidak? Yuk kita lihat di dalam Perkap nomor 5 tahun 2012 yang mengatur tentang Rek Iden Ranmor. Di dalam pasal nomor 1 Perkap nomor 5 tahun 2012 pasal 1 ayat 9, STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat dan atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk masa berlaku pengesahannya. Jadi jelas ya, yang menjadi konsentrasi kita di pengesahannya. Oke, kita lanjut ke pasal 2. Rek Iden Ranmor bertujuan untuk A. Tertib administrasi dalam rangka 1. Terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum. Dan nomor 2, terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Rek Iden Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian. B. Pengendalian dan pengawasan Ranmor dalam rangka 1. Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor, dan 2. Pengawasan Ranmor yang dioperasikan di jalan. C. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan dalam bentuk 1. Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor, dan 2. Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Jadi itu fungsi dari legitimasi pengesahan dan STNK ya. Di dalam pasal 10 dituliskan bahwa Rek Iden Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi Ranmor baru, perubahan identitas Ranmor dan pemilik, pemindah tanganan kepemilikan Ranmor, dan penggantian bukti Rek Iden Ranmor, E. Perpanjangan Ranmor, dan atau F. Pengesahan Ranmor. Jadi di dalam pasal 10 Rek Iden Ranmor secara rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 itu meliputi F. Pengesahan Ranmor. Ini selalu saya sebutkan pengesahan karena nanti kita akan bahas mengapa pengesahan Ranmor sering saya sebutkan. Jadi kita beralih ke pasal 13 Perkap nomor 5 tahun 2012 yang berbunyi Rek Iden pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 tadi, huruf F berupa pengesahan STNK secara berkala setiap tahun. Jadi dituliskan di sini bahwa pengesahan Ranmor itu dilakukan setiap tahun. Nomor 2, Rek Iden pengesahan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir. Jadi jelas ya bahwa pengesahan Ranmor itu wajib diajukan sebelum masa berakhir. Di sini sudah ditekankan dan dituliskan dalam Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang Rek Iden Ranmor bahwa pengesahan itu harus diajukan sebelum diajukan untuk diperpanjang sebelum masa pengesahannya berakhir. Nah, di sini perlu saya jelaskan mengenai pengesahan STNK. Pengesahan STNK adalah bentuknya seperti dicap. Di dalam STNK ketika bisa Bapak dan Ibu atau masyarakat yang sedang melihat video ini melihat bahwa di dalam STNK kita yang ada di sini, nah terdapat 4 kotak yang di samping STNK itu. Nah di situ
setiap tahunnya kita harus melakukan pengesahan STNK. Jadi dicap dan diberikan hologram atau diparaf. Dan ketika itu tidak dilakukan, berarti bukti legitimasi pengoperasian Ranmor di jalan, keabsahannya dipertanyakan. Jadi jelas ya bahwa STNK yang berlaku selama 5 tahun harus dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Jadi ketika pengesahan setiap tahunnya tidak dilakukan oleh rekan-rekan di rumah, itu dapat ditindak oleh Polri. Kita beralih ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam pasal 70 ayat 2 dituliskan di situ juga bahwa surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK dan TNKB atau yang bisa kita sebutkan dengan plat nomor itu berlaku selama 5 tahun yang harus ya dimintakan pengesahannya setiap tahun. Jadi jelas bahwa apa yang disebutkan dalam Perkap nomor 5 tahun 2012 harmoni dengan apa yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu pengesahannya harus dimintakan setiap tahun. Jadi jelas ya, objeknya di sini adalah STNK yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Kenapa harus dimintakan setiap tahun? Mungkin ada masyarakat yang bertanya seperti itu. Nah, di sini saya bisa jelaskan bahwa fungsi dari pengesahan setiap tahun itu adalah fungsi pengawasan dan fungsi controlling. Ini kendaraan adalah merupakan aset yang bergerak. Dia tidak seperti rumah. Dia ini bergerak. Jadi bisa saja ini dicuri oleh orang ataupun dilakukan untuk melakukan tindak pidana. Jadi itu harus diawasi setiap tahunnya apakah masih pemiliknya masih sama ataukah sudah dijual ataukah telah melakukan tindak pidana ataukah dan sebagainya. Jadi itulah fungsi pengawasan dalam rangka pengungkapan data forensik kepolisian untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan lalu lintas atau berkaitan dengan Ranmor. Jadi jelas ya, pengesahan itu fungsinya apa? Jelas ya, untuk yang saya sebutkan tadi. Jadi masyarakat juga mungkin bertanya, jadi Pak, kalau misalnya STNK kita mati gimana dong? Polisi menindak dengan pasal apa? Pasal dakwaan apa? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di dalam pasal 288 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 tadi, didenda atau diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 bulan atau subsidiar denda paling banyak Rp500.000. Jadi masyarakat yang tidak melakukan perpanjangan atau pengesahan STNK dapat didakwa dengan pasal ini. Jadi kadang-kala masyarakat bertanya, Pak, kenapa sih kita sudah didenda kalau lewat membayar pajak terus bisa ditilang lagi? Jadi kita harus membedakan objek dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa objek pajak adalah kewajiban kita membayar pajak setiap tahunnya karena kita menggunakan fasilitas negara. Jadi kewajiban kita membayar pajak. Ya, STNK ini adalah bukti legitimasi pengoperasian di jalan yang harus didisiplinkan untuk ditertib administrasi. Seperti yang tadi disebutkan dalam Perkap nomor 5, kita harus tertib administrasi agar pengungkapan atau data forensik itu valid. Jadi beda, objeknya beda antara pajak dan objeknya STNK. Jadi jika ada yang bertanya, Pak, kenapa dihukum 2 kali, kan didenda, ini lagi ditilang? Enggak, jadi objeknya berbeda. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kan STNK ditunjukkan, kenapa bunyi pasalnya seperti itu? Ya, kembali lagi ke apa yang penjelasan tadi yang saya jelaskan dari dalam Perkap nomor 5 tahun 2012 sampai ke pasal 70 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, bahwa pengesahannya itu wajib dilakukan. Jadi ketika Anda tidak melakukan proses pengesahan, artinya STNK Anda keabsahannya dipertanyakan atau tidak sah secara hukum. Jadi dapat didakwa dan ditilang dengan pasal ini. Itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan dalam segmen Sapa Bahuk ini, satu pasal belajar hukum.
Ya, mungkin kalau ada koreksi dan saran atau kritik bisa dituliskan di dalam kolom komentar, dan jika ada yang mau bertanya lagi di masalah-masalah lalu lintas lainnya, dipersilakan untuk masyarakat bertanya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di segmen edukasi ini. Kita kembali lagi di acara segmen Sapa Bahuk minggu depan. Saya Brigadir Christian, mohon pamit diri dan salam Polantas.